pagi, sahabat SQ. Hari ini saya ada di airport Cengkareng, perjalanan menuju Malaysia untuk memberikan training. Namun rasanya belum lengkap kalau saya belum memberikan sarapan, pikiran dan hati untuk kamu. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa dari 100 orang yang ingin berhasil, hanya 5% saja yang sukses. Jadi bayangkan, hanya 5%. Artinya dari 20 orang, hanya 1 orang sukses. Saya berharap kamu orang yang sukses dan berhasil. Yang mau sukses berhasil, tolong katakan saya. Ayo ucapkan saya, amin, amin. Bagus, ucapkan saya. Baik. Kamu harus sukses, mengapa? Karena hidup hanya sekali dan tidak ada kedua kali. Dengan kamu sukses berhasil, kamu bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya mengharapkan pertolongan, tapi kamu bisa menolong orang, bisa memberi, bisa berbagi, dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuamu dan juga kerabatmu. Namun permasalahannya adalah mereka tidak tahu dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk berhasil dan sukses. Meskipun sudah kuliah S1, S2, S3, usaha sudah berkali-kali, tapi tetap saja hasilnya biasa-biasa saja. Kalau boleh dikatakan tidak mencapai apa yang diinginkan. Saya sudah sampaikan kemarin, secara umum ada 2 ya. Ibarat pesawat terbang, Anda harus hidupkan GPS. Banyak orang yang tidak menghidupkan GPS-nya. Akibatnya pesawat terbangnya tidak jelas mau mendarat di mana. Bayangkan saya mau mendarat di Jawa Barat, di mana mendaratnya? Mau di Cicalengka, Ciamis, Majalengka, Bandung, ya tidak jelas. Akibatnya muter-muter. Artinya kita tidak kemana-mana, akibat kita tidak pernah menuliskan apa impian kita dengan clear. Lakukan itu, tulis saja dulu. Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu pakai logika bagaimana caranya, hanya menulis saja dulu. Yang kedua adalah energi harus Anda lepaskan. Ya, sebelum saya sampaikan yang berikutnya, tapi ini dulu Anda harus pahami, tanpa ini Anda gagal. Energi itu harus 100%, dan 100% adalah 100% tanggung jawab dan tidak pernah berdalih atas alasan apapun. Itu yang membuat energi bisa lepas. Nah, kebanyakan energi cuma 5%, 90% menyalahkan lingkungan. Yes or no? Yang kedua, energi tersebut bisa terus membara energinya apabila Anda mampu merespon apapun. Ketika Anda masalah, Anda bisa mencari jawaban. Ketika ada hujan, Anda bisa mengambil payung, dan seterusnya. Ini adalah kunci yang membuat tujuan jelas, dan pesawatnya apabila ada halangan, dia akan terus maju, dan apabila ada turun ke bawah, dia akan naik lagi. Apabila belok ke kanan, dia akan balik ke tengah lagi. Oke, nah berikutnya ini yang penting, yaitu Anda yakin berhasil. Yakin itu memiliki 2 manfaat. Yang pertama, Anda akan punya energi yang tidak bisa dihentikan. Karena di kepala Anda sudah tercipta impian Anda. Ibarat bangun gedung, Anda sudah punya desain gambarnya. Namun yang kedua, ini adalah kunci atau peta yang membuat Anda akan mencapai apa yang Anda impikan. Banyak orang salah. Salahnya adalah lingkungan luar menciptakan pikiran. Betul. Lingkungan buruk, negatif, lingkungan pesimis membuat pikiran pesimis. Ini salah. Karena sesungguhnya ilmu yang terbaru, pikiran yang menciptakan lingkungan. Tidak usah jauh-jauh ya. Saya dulu bercita-cita ingin menjadi seorang atlet karate. Dan kemudian saya ingin sekali muka saya ada jahitan karena nonton film The Scarface, Tony Montana. Wajahnya penuh jahitan. Lalu saya lihat, saya pengen seperti itu. Believe it or not, Anda bisa lihat ini jahitan ya. Ini juga ada jahitan. Ya, kemudian ini juga jahitan, ini jahitan. Akibat dari saya salah membangun GPS dalam pikiran saya, dan itu menjadi kenyataan. Tapi ketika saya buat positif, saya ingin bangun menara, saya ingin gedungnya, saya desain, jadi dia masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Karena nomor 1 saya nggak tahu. Kemudian ketika saya ingin kampus, SQ Business School, saya desain logonya 10 tahun lalu, dan itu menjadi kenyataan. Tetapi ketika saya salah mendesain, maka saya kena jahitan di muka saya. Artinya hati-hati dengan pikiran. Nah, oleh karena itu yakinlah. Dengan Anda yakin, 2, yaitu energinya bisa keluar tanpa batas. Kedua, Anda menciptakan sendiri lingkungan dengan pikiran Anda. Dan kelak pikiran itu menjadi kenyataan. Ingat apa yang Allah sampaikan dalam hadis qudsinya. Aku sesuai sakan hambaku. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Nah, mudah-mudahan poin-poin ini membuat Anda menjadi 5%. Jangan mau jadi 90%. Yang ingin 5%, tolong katakan saya aminkan. Oke, sampai jumpa di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.